Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui linglung sejenak dan ditinju oleh Raja Hiu mahkota kristal ungu, langsung terbang mundur, menyemburkan darah. Cederanya tidak terlalu fatal. Kekuatan King Sui saat ini, terutama pertahanannya, cukup menakutkan dan kekuatan Valet Crystal Crowned Shark King telah banyak melemah. Inilah alasan dia tidak terluka parah. Ruar. Tak lama kemudian, Raja Hiu mahkota kristal Valet melolong dalam kesedihan sambil memegangi kepalanya. Jeritan sedih menyebabkan air di sekitarnya bergetar. Semua orang yang termasuk dalam istana naga laut dan istana hiu ganas yang bertempur di dekatnya semua berdetak kencang. Mereka semua bisa menebak bahwa luka ini berakibat fatal. Teriakan berlanjut untuk beberapa saat ketika Golden Sea Dragon Merman tiba-tiba muncul di bidang pandang King Sui. Aura ini tidak kalah dengan Valet Crystal Crowned Shark King. Ini adalah eksistensi yang kuat dari istana naga laut. Golden Sea Dragon Merman ini tampak sama dengan yang lain, tapi sisik naga seperti armor emas berkedip di tubuhnya, yang membuatnya menjadi yang aneh di antara kerumunan naga laut. Penampilan Golden Sea Dragon Merman itu bermartabat dan wajahnya tampan. Dia memancarkan aura yang kuat dengan tindakannya dan memiliki lengan yang kuat dan proporsional yang memiliki panjang yang sama dengan manusia. Mereka tidak sebesar itu tetapi pasti memiliki kekuatan. Dia baru saja melihat tubuh Valet Crystal Crowned Shark King runtuh karena nafasnya yang sekarat ketika dia tiba. Api amarah memenuhi matanya. Tidak peduli apa hubungan yang dimiliki Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas, mereka berdua sangat dekat. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, mereka telah membentuk kesepahaman di antara mereka. Mereka adalah teman dekat dan sudah berhenti memperhatikan masalah Sea Dragon Palace dan Vicious Shark Palace selama bertahun-tahun. Mereka keluar kali ini karena mereka merasa bahwa generasi muda mereka dalam bahaya. Tetapi hasil yang dia lihat di luar ekspektasinya. Sulit untuk membuat teman dekat seumur hidup dan satu-satunya teman dekat Golden Sea Dragon Merman adalah Raja Hiu mahkota kristal ungu ini. Selama mereka ada di sini bersama, domain lautan es aman. Jika seseorang mencoba menyerang tempat ini, mereka akan menahan serangan tersebut dengan bekerja sama. Awalnya, Tetua Istana Raja Laut juga eksistensi yang setara dengan keduanya. Hanya saja, karena identitas seorang Drakaina, tidak mungkin untuk hidup damai dan hidup berdampingan satu sama lain. Kebencian sejak masa itu semuanya berasal dari ayah Muyun Kingge. Golden Sea Dragon Merman dan Purple Crystal Crowned Shark King tidak menyerang generasi selanjutnya setelah orang tua Muyun Kingge meninggal. Jika keturunan mereka ingin menyerang mereka tidak menentangnya, karena perjuangan juga biasa terjadi di sini. Ulat sutra naga emas penggigit sumsum kembali ke King Sui, dan tampaknya itu telah berubah setelah menyerap energi yang begitu kuat. Setelah kembali ke Blood Essence Pool, itu ditularkan melalui kesadarannya bahwa King Sui tidak dapat memanggilnya segera lagi. Anda tiba-tiba membunuhnya. Naga laut emas memandang King Sui dengan wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika seseorang ingin membunuhmu, aku bertanya-tanya apakah kau akan melawan atau tidak. King Sui berkata dengan santai. Jika itu orang lain, mereka akan bereaksi dengan alasan yang begitu sederhana, tapi ini adalah teman dekat. Merman berkata perlahan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia merasa kesepian. Semakin lama orang seperti Golden Sea Dragon Merman hidup, semakin kesepian mereka. Dia hanya memiliki satu jenis keberadaan yang mirip untuk menemaninya dan itu adalah Raja Hiu mahkota kristal Valet. Bahkan di 9 benua, ada kesenjangan generasi yang intens dan orang-orang serupa dikelompokkan bersama. Jika semua orang kecuali satu orang di era itu tertinggal, kesepian itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Kau ingin membunuhku? Hahaha, apakah kau mampu melakukannya? Ucap King Sui tertawa. Pada saat ini, Ye Jiange dan Mu Yun Qingge telah kembali, bersama dengan beberapa ahli dari Istana Raja Laut. King Sui mengisyaratkan beberapa dari mereka untuk terus bertarung sementara pandangannya tetap tertuju pada Golden Sea Dragon Merman. Kata-kata itu membuat Golden Sea Dragon Merman linglung. Kekuatannya setara dengan Valet Crystal Crowned Shark King, tapi dia tidak percaya dia lebih kuat. Apa gunanya menggunakan metode aneh untuk membunuh? Saya melihat bahwa Anda hanya dapat merencanakan metode licik untuk mencapai kemenangan. Dua cakar mirip naga muncul di tangan Golden Sea Dragon Merman. Budidaya Bismen tidak membutuhkan senjata, seperti lengan besar Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu. Bagi mereka yang menggunakan senjata adalah mereka yang tidak memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka. Naga berjalan di laut. Lengan Golden Sea Dragon Merman tiba-tiba berputar seperti mata bor saat menyerang King Sui. Tubuh bagian bawah Golden Sea Dragon Merman saat ini adalah naga, sementara tubuhnya adalah manusia saat ia menumbuhkan dua tanduk naga emas yang mempesona di kepalanya. Itu pasti terbang dengan anggun, tapi sepertinya naga hanya berjalan. King Sui akhirnya melihat artikel asli atau lebih tepatnya, pemandangan saat ini memberinya sensasi seperti itu. Sosok Golden Sea Dragon Merman tidak sebesar itu, tapi tubuh itu tetap terasa meluap dengan kekuatan tak berujung. Dia tidak menggunakan bentuk lengkap Dragon Walking, tetapi bahkan seluruh Dragon Walking of the Dragon, King Sui telah melihat sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan bentuk lengkap Golden Sea Dragon Merman ini. Seni mengejar. Vajra menundukkan iblis. Klang-klang. Gajah naga skala emas mengeluarkan debuff yang kuat ke arah si Dragon Merman pada saat ini. Itu memiliki pertahanan yang cukup, tetapi Golden Sea Dragon Merman yang dihadapinya sekarang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Roar. Binatang pembunuh naga menggunakan skill pertempuran terkuatnya melawan Golden Sea Dragon Merman, melemahkan 20% dari total kekuatan Dragon Tribesman. Ini adalah skill bawaan dari binatang pembunuh naga dan merupakan skill pertempuran yang bisa mengabaikan kekuatan target dan tidak bisa dilawan. Kaisar Ki. King Sui tidak berani menunda lebih lama lagi dan langsung menggunakan Ki Kaisar. Ini membuatnya mengendurkan napas, sementara Golden Sea Dragon Merman yang berlari ke arahnya merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba dipenuhi logam. Tidak hanya tubuhnya menjadi berat, yang membuatnya panik adalah perasaan tak terkendali yang datang dari lubuk hatinya. Tubuhnya sudah tidak dapat mengikuti penilaian indera spiritualnya dan sepertinya dia telah tenggelam ke dalam rawa. Setiap gerakannya lambat dan menghabiskan banyak energi. Ini adalah efek dari 9 hukum istana King Sui. King Sui saat ini menggunakan 2 hukum, tetapi hukum ini lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Mereka sekarang telah mencapai batas baru. Misalnya, efek hukum gravitasi cukup menakutkan dan efek pelemahannya bahkan lebih mengerikan. Efek Suantian Seal dan jimat surgawi cukup jelas, tetapi King Sui tidak peduli tentang itu. Kaisar Ki dan seni mengejar dipasangkan dengan melemahnya binatang pembunuh naga sudah sesuatu yang Golden Sea Dragon Merman tidak bisa tahan. Duri bumi. King Sui melambaikan tangannya ke arah Golden Sea Dragon Merman dan duri batu besar dan tajam muncul di bawahnya. Dari 5 elemen, bumi menahan air. King Sui dapat menggunakan tembok bumi, gunung bumi, duri bumi, dan seterusnya dari elemen tanah dari teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Duri bumi adalah contohnya. Duri mengambang yang memiliki lingkaran kuning tiba-tiba melesat dan menusuk tubuh Golden Sea Dragon Merman. Sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi masing-masing dari 5 elemen cukup ganas. Air adalah contoh sempurna. Tak perlu takut akan setetes air dan juga sedikit air, namun tsunami cukup mengerikan. Bumi juga sama. Sepotong bumi tidak menakutkan, tetapi batu juga merupakan bentuk bumi dan begitu pula biji. Bumi yang dipadatkan oleh King Sui menggunakan teknik pemurnian ilahi 5 elemen lebih tajam daripada logam paling tajam. Tus, roar, hal-hal terjadi dengan sangat tiba-tiba.
Meskipun Golden Sea Dragon Merman mencoba menghindar, dia masih tertusuk olehnya. Sebuah lubang terbuka di kulit kerasnya dan kekuatannya juga turun drastis. King Sui melihat ke arah Merman dan melambaikan Golden Battle Halberd sekali lagi. Latihan naga 5 elemen bumi. Ini diciptakan oleh King Sui, api primordialnya dapat menggunakan bor naga api dan dia menggunakan 5 elemen untuk membuat bor naga bumi. Menggunakannya sekali lagi, dia mengoperasikan Gunung 9 Benua untuk memblokir jalur pelarian dari Golden Sea Dragon Merman. Binatang pembunuh naga menghalangi bagian depan, jadi dia tidak berani mengubah arah karena kecepatan binatang itu cukup cepat. Jika dia berbalik dan membiarkan punggungnya bebas ke binatang pembunuh naga, dia akan mengalami akhir yang menyedihkan. Beng! Binatang pembunuh naga dikirim terbang dengan tamparan dari cakar besar Golden Sea Dragon Merman. Tubuhnya bergerak secara horizontal setelah itu, karena Earth Dragon Drill berada di atasnya. Zizizi! Keluar! Meskipun dia telah mengelak lebih dari setengahnya, dia masih dibor oleh Earth Dragon Drill, menyebabkan lubang berdarah besar muncul di tubuhnya. Darah berwarna emas menyembur keluar dari situ. Saat berada di bawah penindasan, seringkali mengabaikan fakta bahwa musuh juga memiliki beberapa kemampuan. Luka terus meningkat. Ini tepatnya adalah penindasan 5 elemen dan juga merupakan aspek hebat dari teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Jika seseorang memahami musuhnya, maka seseorang dapat menekannya menggunakan 5 elemen. Ini sejalan dengan formasi lemah akan menghasilkan kemampuan yang tak ternilai. Duri Bumi. King Sui terus menggunakan Duri Bumi untuk mengendalikan Golden Sea Dragon Merman. Karena kecepatannya menurun, dia hanya bisa mencoba menghindar dengan susah payah. Binatang guntur menggunakan perubahan ini untuk terus menggunakan Thunderbolt, yang selanjutnya memperlambat kecepatan Golden Sea Dragon Merman. Apa yang King Sui tidak sadari adalah bahwa taktik ini sangat efektif karena Golden Sea Dragon Merman ini milik suku naga, dan melemahnya binatang pembunuh naga dan Kaisar Qi memiliki efek yang mengerikan padanya. Menambahkan hukum dan 5 elemen teknik pemurnian ilahi ke dalam pertempuran, serta kekuatan King Sui saat ini dan niat pertempuran Phoenix, pertempuran Dewa Halo dan formasi, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan musuh. King Sui tahu dia bisa menang sejak awal. Jejak air emas. Golden Sea Dragon Merman ditusuk oleh Duri Bumi sekali lagi, menyebabkan dia berteriak. Jejak air muncul pada saat ini dan itu tampak sama dengan Golden Sea Dragon Merman, hanya saja itu terbuat dari air. Ini adalah jejak air murni dan riak berkedip di atasnya, menyebarkan getaran fatal seperti bom dari kehidupan King Sui sebelumnya. Brutal dan menghancurkan, energi di atasnya terus berputar terus-menerus. Duri Bumi. King Sui secara langsung menggunakan Duri Bumi di jejak air ini. Yang membuat King Sui kagum adalah ia melewatinya. Jejak air menyatu lagi, berlari menuju King Sui dengan kecepatan yang semakin cepat. Ini membuat King Sui merasa bahwa jejak ini mirip dengan plester dan akan merepotkan jika menempel padanya. Saat King Sui berencana untuk menghadapinya, jejak air tiba-tiba berubah menjadi warna emas dan ukurannya membesar, datang ke arahnya sambil memutar. King Sui merasa gelisah. Apakah dia harus bersembunyi? Benda ini adalah air, tidak bisa dipotong dan tidak bisa diblokir. Bagaimana dia bisa melawannya? Jejak air emas telah mencapai di sebelah King Sui, jadi dia menyerang dengan Golden Battle Halberd secara naluriah dengan jejak telapak budak emas 9 gelombang. Dia sudah membudidayakannya ke gelombang ke-8 dan kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja dia sudah lama tidak menggunakannya. Dia menggunakannya kali ini karena dia merasa jejak air emas ini agak jahat dan jejak telapak tangan budak emas 9 gelombang dapat menekan hal-hal iblis. Senjata adalah kunci dari kemenangan. King Sui tidak menyangka bahwa Golden Battle Halberd akan memiliki kekuatan seperti itu ketika jejak telapak budak emas 9 gelombang digunakan dengannya. Golden Battle Halberd mengirimkan gambar besar dari dirinya sendiri yang memiliki niat Buddha yang kuat yang dipenuhi dengan niat yang serius dan tak terduga. Buumim, buumim, buumim.
Suara ledakan yang keras merebus air laut di sekitarnya, hampir membuat airnya menguap. Air laut akan mengisi kembali dan kemudian menguap lagi. Ini terus berulang. King Sui tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya dan dengan cepat menyerbu ke dalam. Itu adalah jejak air emas, jejaknya. Setelah itu memasuki pembuluh darah, aura seperti air mulai mendatangkan malapetaka di dalam. Kekuatan brutal itu sepertinya ingin merobek nadinya. King Sui akhirnya memahami aspek mengerikan jejak air emas ini. Ini hanya sisa jejak-jejak air emas, tapi kekuatan penghancurnya masih mengerikan. Gambar yin yang di dalam tubuh King Sui menjadi ilusi ketika ki dari teknik penguatan kuno, kekuatan Titan Ox-nya, 7 pelet berwarna serta kapal Paragon mulai menangkal energi brutal ini. Golden Sea Dragon Merman tampak sedikit lemah setelah menggunakan Golden Water Imprint, setidaknya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia merasa putus asa setelah melihat bahwa King Sui tidak terbunuh oleh jejak air emas. King Sui memandang Golden Sea Dragon Merman dengan senyuman di wajahnya yang tampak cukup dingin dari perspektif Golden Sea Dragon Merman, membuat hatinya menggigil. Bertahan dalam kejahatan membawa kehancuran diri. Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas telah menjadi sangat rakus. Saya tidak mengerti mengapa Anda datang untuk berpartisipasi dalam hal ini. Saat King Sui mengucapkan kata-kata ini, binatang guntur terus-menerus mengeluarkan serangan Thunderbolt. Anda tiba-tiba memiliki binatang pembunuh naga dan juga memiliki keterampilan aneh. Kematian saya hari ini tidak sia-sia. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mati seperti ini, menghadapi bibit jahat yang tak terlihat dalam 10.000 tahun. Golden Sea Dragon Merman sepertinya menua saat dia mengatakan ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kamu seharusnya berpikir bahwa hari seperti itu akan tiba. King Sui berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas telah selesai. Haha, aku memang memikirkannya, tapi tidak pernah menyangka situasi seperti hari ini akan terjadi. Pertempuran berikutnya berlangsung tanpa ketegangan. Golden Sea Dragon Merman kembali menjadi debu segera setelah itu, mengikuti Valet Crystal Crowned Shark King. Kematian dua keberadaan yang kuat ini memberikan pukulan yang signifikan bagi tentara. Pada saat pertempuran berakhir, 2 jam telah berlalu. Korban dari Istana Raja Laut lebih dari 10.000, tapi itu dapat diabaikan jika dibandingkan dengan korban dari Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Istana Raja Laut hanya kehilangan beberapa ahli dan Muyun Qingge mengatur penguburan mereka, lalu pergi untuk menenangkan masing-masing suku. King Sui, yang merupakan dermawan utama kali ini, menemani Yi Ye Jiange. Dia membantunya merawat luka-lukanya, dan lukanya tidak berat. Setelah cedera terakhir dirawat, mereka berkumpul bersama. Meskipun mereka telah menembus lapisan terakhir hubungan di antara mereka, King Sui telah bertahan cukup lama dan Yi Ye Jiange adalah pemula dalam hal ini. Keduanya sekarang seperti pengantin baru. Meskipun pertempuran ini tidak memberikan tekanan besar pada King Sui, latihan semacam ini setelah pertempuran adalah cara terbaik untuk melepaskan emosi di hati. Keduanya terjalin hingga sore. King Sui melihat keindahan yang memalukan dalam pelukannya dan merasakan kepuasan. Jiange, apa kamu punya rencana? King Sui memeluk tubuhnya yang mengkilap. Kemunculanmu yang tiba-tiba telah menyelesaikan krisis saat ini, jadi aku tidak punya rencana, kamu. Yi Ye Jiange awalnya percaya kali ini Istana Raja Laut akan hancur total. Jika King Sui tidak muncul, Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu dan Naga Laut Emas bukanlah prajurit yang bisa mereka tangani. Secara alami, bagaimanapun, kedua keberadaan itu juga mungkin tidak muncul jika King Sui tidak muncul. King Sui berpikir sejenak dan berkata, hal terpenting bagiku adalah menemukanmu dan aku telah melakukannya sekarang. King Sui, saya memperoleh warisan suku Drakaina. Qingge seperti saudara perempuan bagiku dan aku juga orang dari Istana Raja Laut sekarang. Saya suka tempat ini juga. Orang dewasa sepertiku tidak bisa selalu membuang waktuku di sisimu. Yi Ye Jiange tersenyum.
King Sui juga memikirkan tentang apa yang dikatakan Ye Jiange. Wanita di sisinya selalu berubah, atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa mereka semua terus bergerak maju. Mereka bukan hanya pengamat yang cantik dan mereka tidak ingin terikat pada seorang pria. Terutama, penyebabnya adalah ada beberapa wanita di sisi King Sui. Mereka semua sekarang telah menemukan jalan mereka sendiri dan King Sui juga tidak menolak ini. Itu adalah hal yang bagus untuk memiliki jarak yang sesuai. Namun, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, karena biasanya seorang pria berharap wanita itu bergantung padanya. Aku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan, tapi kamu selamanya istriku. Pelukanku akan terbuka untukmu selamanya sehingga kamu bisa kembali ke sisiku saat kamu merasa lelah. King Sui mengacak-acak rambut indahnya. Apakah kamu marah? Ye Jiange mengangkat kepalanya, melihat ke arah King Sui. Mengapa saya harus marah? King Sui menatapnya dengan bingung. Dia pikir dia telah menanganinya dengan benar kali ini dan semua kata-katanya berasal dari hatinya. Bukankah mereka mengatakan bahwa pria suka menjaga wanita mereka tetap dekat? Ye Jiange memandang King Sui dengan malu-malu. Itu, bukankah kamu melakukan itu sekarang? King Sui tertawa, melihat tubuh mereka yang saling terkait. Bajingan kecil, kamu benar-benar hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Ye Jiange berkata padanya. Setelah beberapa kata menggoda, King Sui berkata, aku mencintaimu dan segala sesuatu tentangmu. Saya akan berdiri di sisi Anda tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Juga, aku bisa datang mencarimu jika aku merindukanmu. Bukankah mereka mengatakan bahwa ketidakhadiran membuat hati semakin dekat? Benar, aku masih belum mengadakan upacara pernikahan denganmu. Aku tidak peduli tentang itu, aku akan melakukannya jika kamu mau. Ye Jiange menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melewatkan ini. Ini keberuntungan saya bahwa gadis yang baik ingin menikah dengan saya. Kamu beritahu aku. Haruskah kita menahannya di sini atau di belakang rumah? King Sui berkata dengan serius. Ye Jiange tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar King Sui menyebutnya sebagai seorang gadis. Dia menatapnya, berkata, kami sudah menjadi suami dan istri. Saya benar-benar tidak peduli tentang hal-hal itu. King Sui melihat bahwa dia serius dan dengan demikian mengangguk. Ye Jiange tersenyum, berkata, bangunlah atau hari akan menjadi gelap saat kita melakukannya. Kita tidak perlu bangun jika hari sudah gelap. King Sui mencium wajahnya sekali dan kemudian mereka berdua berpakaian dengan benar. King Sui membawa Ye Jiange keluar tetapi dia merasa bingung dan segera berkata, aku akan membuatkan makanan untukmu. Tunggu sebentar, biar saya tunjukkan tempat. King Sui menariknya ke halaman belakang, karena dia ingin mencari bukit. King Sui datang ke depan bukit dan merasa takjub saat menemukan dua patung batu besar. Itu adalah patung-patung batu pria dan wanita yang terjalin, pemandangannya agak samar namun hidup dengan anggun. Ini adalah batu suami istri. Dikatakan bahwa jika seorang pria dan wanita datang ke sini untuk membuat keinginan, mereka akan menjadi suami dan istri setelahnya. Ye Jiange tersenyum pada King Sui. King Sui tertawa dan menariknya mendekat, dengan langit dan bumi sebagai saksi, dan semua makhluk hidup sebagai mak comblang. Hari ini, kami berjanji untuk menjadi suami dan istri di depan batu suami istri. Ye Jiange tidak suka penampilan publik, tapi pernikahan mereka setidaknya membutuhkan semacam pengumuman. Ye Jiange memandang King Sui dengan gembira, mengangguk, aku tidak pernah tahu kamu kadang-kadang bisa begitu perhatian. Baik, King Sui berlutut sambil memegang tangannya. Hari ini, dengan langit dan bumi sebagai saksinya dan matahari dan bulan sebagai mak comblang, aku, King Sui, dan Ye Jiange dengan ini menjadi suami dan istri. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, dan setia sampai mati. Dengan langit dan bumi sebagai saksi dan matahari dan bulan sebagai mak comblang, saya, Ye Jiange, dan King Sui dengan ini menjadi istri dan suami. Mulai hari ini, apapun yang terjadi,
kami tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, dan setia sampai mati. King Sui dan Ye Jiange tidak membuat semacam sumpah kejam karena dia merasa tidak perlu. Sumpah sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Seseorang yang mengkhianati sumpah bisa membuat sumpah kejam apapun yang dia inginkan. Karenanya, sumpah yang benar adalah sesuatu yang dibuat di dalam hati. Upacara yang dilakukan King Sui hari ini adalah semacam harmonisasi spiritual dan juga semacam sublimasi. Jiange, kamu adalah istriku mulai sekarang. King Sui menyatakan perasaannya dengan senang hati sambil memegang tangannya. Suami, Ye Jiange memanggilnya dengan rona merah di wajahnya. King Sui menatapnya dengan bingung. Emosi cinta yang dalam itu membuatnya menundukkan kepalanya karena rasa malu. Mengingat masa lalu, adegan ketika dia pertama kali melihatnya muncul di benaknya. Dia tampak seperti peri yang tidak ternoda oleh dosa. Kekuatannya sangat kuat dan dia sangat murni. King Sui tidak dapat memiliki pikiran egois ketika dia melihatnya karena dia telah menyelamatkannya dan keluarganya. Dia adalah orang yang membalas budi dan hutangnya. Oleh karena itu, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika Ye Jiange menghadapi masalah, dia bahkan akan mati untuk membantunya. Untuk menyelamatkan King Sui, Ye Jiange telah menerima King Sui sebagai murid. Mereka menjadi sedikit lebih dekat karena lapisan hubungan ini, tetapi King Sui tidak pernah memiliki niat kotor karena dia merasa tidak pantas mendapatkannya. Ekspresi Ye Jiange melembut saat dia melihat King Sui menatapnya dengan tatapan kosong. Dia melambaikan tangannya di depannya untuk menyela pikirannya. Apa yang kamu pikirkan? Ketika saya memikirkan Anda, saya merasakan rasa kepuasan yang tak terkatakan. Merasa tidak ada yang diberkati seperti saya. Untungnya, saya laki-laki atau saya akan mati karena penyesalan karena saya hanya bisa terus melihat Anda tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada kata-kata bagus yang bisa diharapkan dari bajingan. Ye Jiange mengulurkan tangan untuk memukul kepala King Sui. Dia menyadari ambiguitas dalam kata-kata yang dia ucapkan. Kamu sudah menjadi istriku, jadi jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dariku. King Sui menariknya. Berjalan-jalan di bukit. Kamu tidak percaya diri atau aku? Kata Ye Jiange lembut. Saya tidak percaya diri karena saya selalu takut Anda akan terbang keluar dari alam semesta yang luas ini suatu hari nanti. King Sui menghela nafas. Selanjutnya, melihat matahari, bulan dan bintang selama kekacauan 5 elemen selama pertempuran membuatnya merasa bahwa dunia ini cukup berbahaya. Meskipun dia masih belum bertemu dengan ahli ilahi, mereka adalah keberadaan nyata. Kepergian yang dibicarakan King Sui bukan hanya satu jenis. Kehilangan nyawa juga merupakan hal lain. Sejak kapan kamu kehilangan kepercayaan dirimu? Tidak peduli apa yang terjadi, aku adalah wanitamu selama hidupku. Ye Jiange tersenyum pada King Sui. Kata-kata ini cukup untuk membuat pria merasa bahagia karena bahagia. King Sui merasakan sesuatu yang berbeda, karena wanita seperti Ye Jiange bukanlah wanita yang mudah memutuskan sesuatu. Dia akan mempertahankan keyakinannya sampai mati. Kamu adalah wanitaku di kehidupan ini, dan di masa depan, dan setelah itu. Jangan pikir kamu bisa kabur. King Sui berkata dengan sangat lalim. Aku tidak akan pernah mencoba menemukan bajingan yang berubah-ubah sepertimu di kehidupanku selanjutnya. Ye Jiange tertawa. King Sui tertawa, merasa malu. Meskipun dunia ini tidak memiliki aturan monogami, wanita selalu menginginkan pria yang hanya mencintai mereka. Saya hanya bercanda. Anda harus menemukan saya segera di kehidupan berikutnya atau saya tidak akan bisa menjadi wanita Anda. Ye Jiange memegang lengannya dan berkata dengan agak marah. King Sui merasakan tubuhnya mati rasa. Nada suara Ye Jiange sedikit lesu, dan juga mengandung perasaan manja. Ekspresi seperti itu dari wanita seperti dia benar-benar memancarkan rangsangan yang luar biasa. King Sui memeluknya dan mencium daun telinganya. Aku sangat suka caramu bersikap manja.
Ye Jiange gemetar karena ciumannya dan kata-kata berikut membuatnya tersipu. Dia mendorongnya dan berjalan pergi, meninggalkannya ke samping, tetapi King Sui menangkap tangannya, jadi dia tidak bisa berjalan jauh. Ada apa? Gege kecil yang pemalu. King Sui tertawa. "Oh, jangan panggil aku begitu. Sangat klise." Ye Jiange berkata tanpa daya. "Lalu aku harus memanggilmu apa?" "Little Darling." "Baik, saya mendapatkannya. Jadi, Anda suka dipanggil seperti itu. Saya akan mengubahnya. Kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu." Ye Jiange berbalik untuk menutupi mulutnya dengan tangannya. King Sui menangkap lengannya dan memeluk pinggangnya, menertawakan telinganya. "Kamu adalah sayang kecilku, selamanya." Kata-katanya tampak biasa saja dan mereka berdua bahkan tidak bisa melihat wajah satu sama lain, tetapi Ye Jiange tidak menghentikannya. Dia balas memeluknya atau dia akan melihat ekspresinya yang memalukan. Setelah meringkuk sebentar, Ye Jiange mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Sensasi hangat bahagia menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tahu berapa banyak pria ini telah membayarnya dan juga tahu kasih sayangnya padanya. "Rencanaku adalah tinggal di sini dan memperluas istana Raja Laut." King Sui membahas masalah ini lagi. Lagi pula, tidak mungkin akan ada pertempuran besar lain dalam jangka pendek lagi. "Kau baik-baik saja denganku berada di sini. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mendukung apapun yang ingin Anda lakukan." Wanita yang memiliki tujuan sendiri memiliki satu jenis pesona. "Saya suka pesona Anda ketika Anda memenuhi tanggung jawab Anda. Kamu adalah dewi saya." King Sui tertawa, tetapi dia serius. "Kamu benar-benar tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tepat." Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa bahagia. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan King Sui untuk mengucapkan kata-kata kotor, dan karena dia tidak bisa mencegahnya, dia bahkan tidak mencoba. Selain itu, nada yang dia ucapkan tidak terlalu serius, jadi tidak terlalu canggung. Hanya dia yang tahu betapa seriusnya mereka di hatinya. "Saya serius. King Sui, kenapa kamu tidak bergabung dengan si King's Palace? Bagaimana kalau menjadi penjaga istana Raja Laut kita dengan bergabung dengan undangan terbukaku?" Ye Jiange berpikir sejenak. Karena wanita itu telah berbicara, tidak ada masalah. "Apa pendapat Grand Palace Master Anda tentang ini?" King Sui tidak menolak ide ini. Ada banyak orang di istana Raja Laut dan pertempuran ini benar-benar memberinya banyak ketenaran. "Tidak ada masalah, itu sudah diselesaikan," kata Ye Jiange. "Aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku tahu, tidak apa-apa jika Anda berada di sini sebentar. Tidak apa-apa jika Anda terburu-buru ke sini jika ada keadaan seperti hari ini." Ye Jiange menjelaskan, "Jika situasi seperti hari ini terjadi, aku pasti akan terburu-buru ketika mendengarnya, selama kamu di sini." Pada saat mereka kembali, perjamuan sudah disiapkan. Ini adalah perayaan tindakan heroik. Semua orang menjadi sedikit bersemangat ketika mereka melihat King Sui. Muyun Qingge memandang King Sui dan sekali lagi ke Ye Jiange. Ye Jiange mengangguk padanya. Setelah semua orang duduk, Muyun Qingge berdiri sambil tersenyum. "Saya punya kabar baik untuk diumumkan hari ini. King Sui adalah penjaga istana Raja Laut kita mulai hari ini dan seterusnya." Semua kepala suku di dekatnya terkejut dan kemudian bersorak gembira. Ini datang dari lubuk hati mereka. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya. Mereka tidak merasa cemburu terhadap King Sui dan merasa senang bahwa dia akan menjadi penjaga istana Raja Laut. Cukup sulit bagi istana Raja Laut untuk berada di wilayah samudera yang luas. Jika penjaga yang kuat seperti King Sui bergabung, itu akan menjamin mata pencaharian mereka. King Sui memandangi tatapan tajam di sekitarnya yang bahkan tampaknya mengandung penghormatan yang penuh gairah. Dia merasa sangat terhibur karenanya. Ini adalah perasaan yang dirasakan seorang ahli. Menerima kekaguman orang lain adalah hal yang luar biasa. Seseorang telah pergi dan mengatakan dia akan menceritakan berita ini kepada semua orang di istana Raja Laut, membuat semua orang merasa bahagia.
Segera, sorakan bergema dari luar dan terus meningkat. Penyebaran berita berlangsung cukup cepat. Jin Liu juga duduk di sini, tapi dia agak linglung. Selain King Sui, Ye Jiange dan Muyun Qingge, tidak ada yang tahu alasannya. Pertempuran kali ini dipimpin oleh King Sui dan yang terpenting, suku ikan mas juga berkontribusi banyak. Meskipun bukan sejauh King Sui, kontribusi mereka tidak dapat diabaikan atau Istana Raja Laut mungkin mengalami kerugian besar. King Sui berdiri dan mengangkat gelas anggurnya, itu membuat saya senang untuk mempertahankan Istana Raja Laut bersama dengan semua orang. Jiange adalah istriku dan si King's Palace adalah rumahnya. Semua orang di sini seperti saudara laki-laki dan perempuan saya. Meskipun saya tidak bisa tinggal di sini setiap saat, saya tidak akan pernah mengabaikan kesusahan Istana Raja Laut. Mari kita bekerja keras bersama untuk masa depannya. Demi masa depan. Bersulang, mereka semua mengambil gelas anggur mereka dan menabraknya dengan cangkir King Sui. Adegan dan suasana hati semua orang menjadi sangat hidup. Jiwa seseorang terasa menyenangkan ketika merasakan kebahagiaan dan ini adalah kesempatan besar yang membahagiakan bagi seluruh Istana Raja Laut, karena kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat karena King Sui bergabung dengan mereka. Sebenarnya mereka masih belum tahu kalau kekuatan Ye Jiange dan Muyun Qingge telah mendapat lompatan kuantitatif. Sangat disayangkan bahwa Istana Raja Laut tidak pernah memiliki penjaga. Istana Naga Laut dan Istana Hiu yang jahat sama-sama memiliki penjaga dan meskipun mereka tidak banyak muncul, rumor sering tersebar dan keberadaan mereka telah dipastikan benar kali ini. Sekarang, Istana Raja Laut juga memiliki penjaga, dan yang masih muda. Dia lebih kuat dari Naga Laut dan penjaga Istana Hiu ganas. Untuk saat ini, seluruh domain Samudra Es adalah milik Istana Raja Laut. Jin Liu merasa menyesal sekarang, tetapi tidak ada obat untuk itu di dunia. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun King Sui mengatakan bahwa dia tidak akan menyelidikinya, itu tidak lebih dari lelucon. Siapa yang bisa memaafkan masalah keji semacam ini? Oleh karena itu, Jin Liu tidak percaya bahwa Muyun Qingge, King Sui dan yang lainnya akan dengan mudah memaafkannya. Dia juga menunggu hari ini. Dia akan menerima keputusan itu tidak peduli apa itu. Perjamuan perayaan telah dimulai, namun mereka belum mengumumkan bagaimana mereka akan menanganinya. Ini hanya membuatnya merasa lebih gelisah. Dia tidak takut mati, tapi penantian sebelum itu cukup mengerikan. King Sui secara alami bisa melihat kegelisahan Jin Liu, tetapi dia masih memasang senyum di wajahnya. Kursi King Sui ada di dekat Jin Liu, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Ini membuat Jin Liu merasa bahwa dia benar-benar sudah tamat kali ini. Seiring waktu berlalu, masing-masing dari mereka mengundurkan diri karena sudah larut. Mereka tahu bahwa kepala istana pasti punya masalah untuk didiskusikan. Setelah satu pergi, sisanya menyusul. Jin Liu sendiri tidak pergi. Itu normal bahwa dia tidak pergi, karena dia adalah master istana ketiga dan seharusnya tetap di belakang dengan normal. Kepala istana, masalahnya sudah terjadi. Tolong nyatakan bagaimana Anda akan menanganinya. Hatiku menjadi cemas seperti ini. Jin Liu tidak tahan lagi dan berdiri. Muyun Qingge tertawa, siapa bilang kami akan menangani Anda? Kemunafikan Anda membuat musuh terkejut dan membawa pahala yang besar ke Istana Raja Laut kita. Jin Liu menggelengkan kepalanya, Tuan Istana. Anda tidak perlu menghibur saya. Aku hanya berharap kepala istana mengizinkan suku Kap untuk mengikutimu karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kapan saya mengatakan saya akan meminta pertanggungjawaban mereka? Muyun Qingge berkata dengan tenang, bahkan tanpa memandangnya. Alasan utama Jin Liu seperti ini adalah karena dia adalah seorang mata-mata dan juga bersekongkol untuk mendapatkan Muyun Qingge. Inilah alasan dia merasa cemas. Tuan istana benar-benar akan melepaskan suku Kap? Jin Liu bertanya dengan penuh semangat. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, suku ikan mas Anda menjadi mandiri, sesuai dengan keinginan Anda sebelumnya.
Kedua, kamu bisa tinggal di Istana Raja Laut, tapi jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan salahkan aku. Juga, kamu bukan Master Istana ketiga mulai sekarang, jadi jangan khawatirkan aku. Muyun Qingge menatap Jin Liu dengan tatapan dingin. Aura yang datang darinya membuat Jin Liu gemetar. Dia mengerti bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Muyun Qingge cukup besar. Pria dari suku Bismen tidak suka wanita mereka lebih kuat dari diri mereka sendiri, bahkan jika mereka cantik, karena itu akan menjadi semacam penghinaan bagi mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman. Tatapan dingin dan kata-kata Muyun Qingge telah memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Dia mengangguk dengan bingung, "Terima kasih. Aku akan pergi dulu." Jin Liu pergi dalam keadaan pusing. Hatinya tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri setelah khayalannya hancur, seperti yang dirasakan seseorang ketika wanita yang dia cintai diam-diam menikah. Tuan Istana ingin membuat suku ikan mas bekerja keras untuk Istana Raja Laut, tetapi juga ingin mencabut posisi Jin Liu sebagai Tuan Istana ketiga. King Sui menatap Muyun Qingge sambil tersenyum. Suku ikan mas cukup penting bagi Istana Raja Laut. Istana Raja Laut sedang bergerak sekarang, jadi tidak bisa memisahkan dari suku ikan mas untuk sementara. Jin Liu telah menjadi Master Istana ketiga dengan mengandalkan pencapaian leluhurnya, dan banyak orang tidak menyukai ini. Kontribusi suku Kap lebih baik dari yang lain, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak apa-apa sekarang. Tidak akan ada posisi Master Istana ketiga mulai sekarang. Hanya aku dan Jiange yang akan menjadi Master Istana. Muyun Qingge tersenyum. Itu seperti ini di dunia Bismen. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan militer yang ekstrim, beberapa hal perlu dipikirkan. Muyun Qingge berasal dari suku Drakaina, yang kebijaksanaannya setara dengan kemanusiaan dan kekuatannya lebih tinggi. Mereka adalah hewan peliharaan surga dan bumi. Tetapi kehidupan wanita seperti itu dipenuhi dengan krisis seperti yang diinginkan banyak pria untuknya. Berapa banyak kekuatan yang ada di domain lautan es? King Sui merenung sebentar sebelum bertanya. Dunia suku laut mirip dengan manusia. Hanya saja suku laut memiliki wilayah yang lebih luas dan domain perairan terbagi menjadi lapisan atas dan bawah. Dikatakan bahwa ada total 18 lapisan dan setiap lingkaran didominasi oleh sebuah kekuatan. Setiap kekuatan kecil didukung oleh yang lebih besar, yang didukung oleh yang lebih besar darinya. Hubungan antar lapisan rumit dan kusut. Oleh karena itu, mungkin saja keberadaan yang biasa-biasa saja di dunia bawah laut menyebabkan efek kupu-kupu, dan menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat besar, bahkan membawa bencana yang berakhir dengan pembantaian. Apakah ada kekuatan di balik Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas? Apakah Istana Raja Laut kita memiliki seseorang yang mendukung kita? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apakah Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas memiliki pelindung di belakang mereka, tapi Istana Raja Laut kita tidak memiliki dukungan siapapun. Orang lain tidak mengetahui hal ini, tapi saya yakin mereka akan berpikir dua kali sekarang sebelum mengambil tindakan apapun. Muyun Qingge tersenyum padanya. Mengapa kamu mengatakannya? King Sui menatapnya. Karena kamu di sini. Orang-orang akan percaya bahwa keberadaan seperti Anda mendapat dukungan dari Sekte Abadi di belakang Anda. Bahkan Sekte Abadi mungkin tidak dapat membudidayakan orang seperti Anda. Oleh karena itu, mereka akan percaya bahwa kekuatan di belakang Anda adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Sekte Abadi dan mungkin yang teratas di antara mereka. King Sui linglung. Istilah Sekte Abadi disebutkan lagi. Menurut legenda, Sekte Abadi memiliki keberadaan tingkat ilahi. Tanpa ahli tingkat ilahi yang menjaganya, itu tidak bisa dianggap sebagai Sekte Abadi. Dia sudah mendengar tentang subjek Sekte Abadi ini beberapa kali sekarang. Bagian atas piramida 9 benua adalah pertarungan antara Sekte Abadi. Ini membuat King Sui berpikir tentang 5 Sekte Abadi Harimau. Dia tidak tahu seberapa jauh itu dari tingkat ilahi, tetapi dia tahu bahwa sulit baginya saat ini untuk bertemu dengan salah satu dari mereka karena kekuatannya tidak cukup saat ini.
Dia juga yakin bahwa tidak ada banyak sekte abadi di antara beberapa sekte besar, hanya satu sekte abadi yang dia kenal. Tapi tidak ada apa-apa di belakangku. King Sui memaksakan senyum. Kamu bahkan lebih baik dari sekte abadi. Muyun Qingge berkata dengan serius. Kamu menganggapku terlalu tinggi. King Sui asyik. Saya percaya pandangan dan intuisi saya dan saya tidak pernah salah. Anda adalah orang istana Raja Laut saya, karena Anda telah menjadi anggotanya. Jangan berpikir untuk meninggalkannya seumur hidup Anda. Muyun Qingge berkata dengan ringan. King Sui, kapan Anda berencana untuk pergi? Apa rencanamu? Muyun Qingge cukup tertarik padanya. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali ke kota Linhai. Saya tidak punya rencana untuk nanti. King Sui diyakinkan tentang istana Raja Laut sekarang, jadi dia menjelaskannya langsung padanya. Dia tidak tahu apakah istana Naga Laut dan istana Hiu Ganas memiliki kekuatan lain di belakang mereka. Oleh karena itu dia berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan juga membantu istana Raja Laut mempersiapkan sedikit demi sedikit. 3 hari berlalu dalam sekejap. King Sui tetap di istana Raja Laut selama ini, menikmati peruntungannya dengan wanita. Dia berkultivasi bersama dengan Ye Jianghe selama siang hari dan dengan mudah membantu membuka dan memperkuat salurannya. Dia memberinya beberapa pil obat, buah iblis kuno, dan juga pelet naga untuk melihat apakah dia bisa menggunakannya. Meskipun Ye Jianghe bukanlah seorang Drakaina, dia tidak kalah dibandingkan dengan Drakaina. Menambah keterampilan lukisan kecantikan, dia setara dengan Drakaina dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Kali ini, kekuatan Ye Jianghe telah meningkat pesat dan begitu pula kekuatan dari binatang kristal berkepala 9. Setelah stabil, pil yang juga meningkatkan kekuatannya lagi, sangat meningkatkan daya tahannya. Pada aspek battle skill, Ye Jianghe memiliki skill bertarung uniknya sendiri, yang berasal dari skill bertarung seorang Drakaina. King Sui masih memberinya jari Phoenix dan beberapa keterampilan pertempuran yang cocok lainnya. Keterampilan gerakan yang dia tinggalkan adalah 9 langkah istana, karena bisa menyatu dengan keterampilan gerakan lainnya. Mungkin karena warisan, 9 langkah istana agak eksklusif untuk King Sui dan yang lain merasa sulit untuk belajar ke level yang sama dengannya. Ini membuatnya merasa tidak enak badan, karena dia berharap orang-orang terdekat dan teman-temannya juga menjadi kuat. Meskipun baru 3 hari telah berlalu, kekuatan Ye Jianghe dan 9 kepala binatang kristal telah meningkat pesat. Dia telah menembus level lain dalam 9 langkah istana dalam 3 hari ini, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Keterampilan bertarungnya beragam, dan terutama mengandalkan pukulan berat. Karenanya, kecepatan merupakan faktor penting. Pada hari keempat, Muyun Qingge tiba di sana. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan saat melihat penampilan intim mereka. King Sui telah menemukan kedatangan Muyun Qingge dan menoleh untuk menyambutnya. Dia benar-benar merasa agak canggung ketika dia melihat tubuhnya ketika dia menyembuhkannya sebelumnya dan bahkan menyentuhnya. Tidak ada alternatif lain saat itu, tetapi beberapa urusan sudah dilakukan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ye Jianghe juga berhenti setelah melihat Muyun Qingge. Dia dengan senang hati menghampirinya dan menggenggam tangannya. Kenapa kakak perempuan ada di sini? Apakah kamu peduli tentang sesuatu? Apakah kamu melupakan kakak perempuanmu setelah mendapatkan seorang suami? Muyun Qingge menggodanya. Ye Jianghe tersenyum padanya dan melihat penampilannya yang tidak wajar. Dia bertanya, apa? Apakah kamu iri? Muyun Qingge menggelengkan kepalanya dengan jijik. Pria itu tidak baik. Saya tidak akan pernah mencoba menemukan seorang pria. Kata-katanya benar, tetapi ketika dia mengatakannya, bayangan muncul di benaknya. Siluet ini semakin jelas dan akhirnya berubah menjadi King Sui, yang menyebabkan kekacauan di hatinya. Perasaan itu sangat mengerikan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Bisis, aku tidak pernah menyinggungmu. King Sui datang sambil tertawa. Muyun Qingge memandang King Sui. Semakin lama dia bergaul dengannya,
Semakin pria ini memberinya perasaan yang tak bisa dijelaskan itu. Itu seperti angin musim semi. Kelihatannya tidak mempesona tetapi masih memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan yang akan menenggelamkan seseorang di dalamnya sedikit demi sedikit. Great Guardian, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak wanita yang kamu miliki? Jika Anda hanya memiliki Jianghe, maka peringkat ini tidak akan menjadi milik Anda. Bagaimana dengan itu? Muyun Qingge menetapkan fakta bahwa King Sui memiliki beberapa wanita. King Sui hampir tersedak dan tertawa malu. Wanita memang berpikiran terlalu sempit. Anda tidak bisa begitu ceroboh dalam menilai seorang pria. Seorang pria dengan beberapa wanita membuktikan keunggulannya. Sudah pasti orang seperti itu adalah orang baik. Apa kau tidak menyadari bahwa kata-katamu mengecewakan Jianghe kita? Anda berbicara tentang kesetaraan jenis kelamin, tetapi dapatkah Anda mengizinkan wanita Anda melakukan hal yang sama seperti Anda? Kata-kata tenang Muyun Qingge membuat King Sui terdiam. Ye Jianghe tertawa kali ini, berkata, apa yang kamu perdebatkan? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Kalian berdua terlalu ekstrim. Baiklah, mari kita ubah topiknya. Kakak perempuan, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Ye Jianghe meminta untuk mengalihkan pembicaraan. Muyun Qingge mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak menargetkan King Sui dan sungguh, dia secara pribadi tidak merasa terganggu. Sebenarnya, hatinya sedang berkonflik. Dia merasa bahwa King Sui adalah pria yang baik, dan itu akan sempurna jika dia hanya memiliki seorang wanita. King Sui awalnya masih ingin berunding dengannya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan persetujuannya tidak peduli apa yang dikatakan sehubungan dengan masalah ini. Sudah cukup bagus bahwa dia tidak muak dengan ini. King Sui merasa bahwa tanpa menggunakan cara yang tidak biasa, seorang wanita mungkin menyukai pria. Dan jika memang banyak yang menyukai pria itu artinya pria tersebut memiliki banyak aspek positif. Jika tidak, bahkan jika satu kasus dapat dianggap kebetulan, yang lainnya tidak mungkin sama, bukan? Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Muyun Qingge memandang King Sui dan dia juga menatapnya. Melihat dia sedang menatapnya, King Sui menyeringai, memperlihatkan gigi mutiara. Muyun Qingge tersipu dan secara tidak wajar memalingkan wajahnya. Dia ingat adegan King Sui menyembuhkannya. Ye Jianghe sudah menyiapkan teh dan mengambil secangkir untuk diminum. Saya sudah mendapatkan kabar. Pelindung di belakang Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas adalah Istana Matahari Terbenam Domain Lautan Es. Mereka juga seharusnya sudah mendapatkan berita itu sekarang. Masih belum jelas apakah mereka akan mengambil tindakan untuk Sea Dragon Palace dan Vicious Shark Palace. Muyun Qingge memandang King Sui saat dia berbicara. King Sui mengharapkan kekuatan besar berada di belakang Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas, tetapi dia tidak berpikir mereka akan datang secepat itu. Berdasarkan sifat Beastman, mereka sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini, jadi mereka hanya bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menjaganya. Apakah Anda memiliki informasi tentang Istana Matahari Terbenam? King Sui bertanya. Berada di bawah air berbeda dengan berada di darat. Itu lebih berbahaya dan ada banyak organisme di sini, beberapa bertubuh raksasa. Kami hanya tahu bahwa mermen ada di Istana Matahari Terbenam serta beberapa kepiting pertempuran kuno. Muyun Qingge memandang King Sui dengan aneh. Dari ekspresinya, King Sui bisa merasakan bahwa dia tahu dia mengetahui identitasnya. Bukannya identitasnya adalah rahasia, hanya saja semua orang tahu bahwa dia adalah keturunan Drakaina. Kami hanya bisa melawan jika mereka datang untuk menyerang. Pertama-tama kita harus meningkatkan kekuatan kita. King Sui agak khawatir, tetapi tidak ada gunanya terlalu khawatir. Dia memiliki kepercayaan diri. Jika seorang ahli tingkat divine tidak muncul, King Sui merasa bahwa dia dapat mengusir mereka kembali. Ini beberapa formasi. Anda dapat memberitahu asisten terpercaya Anda untuk mulai melatih pasukan mereka. Mungkin ini akan mulai digunakan.
King Sui memberikan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Ye Jianghe dan Muyun Qingge. Ye Jianghe tidak menunjukkan keterkejutan apapun, tetapi Muyun Qingge linglung. Dia menerimanya dan mengangguk ke arah King Sui. Ini cukup penting untuk Istana Raja Laut, tetapi tidak ada dari kita yang tahu cara kerjanya. Itu sederhana. Jianghe tahu caranya. Anda dapat mencoba meneliti. Datang saja tanya saya jika Anda tidak mengerti apa-apa. Setelah beberapa saat, King Sui menjelajahi sekitar Istana Raja Laut tanpa tujuan. Awalnya, dalam keadaan biasa, dia seharusnya meninggalkan Istana Raja Laut lebih awal, tetapi kemunculan Istana Matahari Terbenam tidak memberinya pilihan selain tetap tinggal. Waktu yang lama telah berlalu sejak dia tiba di benua Haohan. Dia ingin kembali. Semua anggota keluarganya berada di benua Phoenix Menari. Ye Huanggu juga ada di sana. Itu hanya pemikiran baginya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi perjalanan kembali itu panjang. King Sui memikirkan Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Su Qing, Yun Duan, Diking, Dichen dan yang lainnya. Dia juga memikirkan Tantai Xuan dan Tantai Lingyan. Dia merasa aneh ketika dia memikirkan kristal, wanita es dingin itu, Tantai Lingyan. Dia bertanya-tanya apakah sedikit keakraban yang dia kembangkan dengannya dengan susah payah akan terulang kembali setelah berpisah dengannya begitu lama. Tantai Xuan juga membuat King Sui tidak berdaya. Wanita ini menjaga jarak, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, hidup itu panjang bagi pembudidaya dan dia hanya bisa membuat persiapan terlebih dahulu, karena Tantai Lingyan memiliki kebencian terhadap 5 sekte abadi harimau. Jika tidak, dia akan terjebak dalam dilema. Perisai air Paragon. King Sui sudah menggunakan Paragon Water Shield 3 kali. Setiap kali, dia melakukan perjalanan 50.000 km. Jarak ini tidak ada apa-apanya di dalam domain laut. Mereka dipenuhi dengan kekuatan. Hilangnya Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas telah meningkatkan wilayah di bawah kekuasaan Istana Raja Laut secara eksponensial. Cukup banyak anggota Istana Raja Laut saat ini sedang mencari harta karun atau tumbuhan abadi di Istana Naga Laut dan area Istana Hiu Ganas. Tiba-tiba, King Sui melihat seekor ikan kecil emas melintas. King Sui tidak tertarik dengan cahaya keemasannya karena ada banyak ikan indah berwarna berbeda di bawah air, tetapi kecepatan ikan sepanjang 1 kaki ini cukup tidak teratur. Itu juga melepaskan aura spiritual yang sangat kuat. King Sui tertarik padanya dan mengikutinya. Dengan kecepatan yang dimilikinya, ia dengan mudah dapat mengejar ikan ini, namun ia tidak ada hubungannya dan juga tidak ingin menangkapnya. King Sui melakukan perjalanan di dalam air mengikuti setelahnya. Kecepatan tampaknya benar-benar menjadi kekuatan elemennya. King Sui ingin tahu tentang bagaimana benda sekecil itu dapat memiliki begitu banyak energi. Ada cukup banyak pegunungan di bawah air. King Sui mengikuti ikan emas dan melewati lembah dan kemudian terowongan. Setelah melalui itu, pegunungan raksasa yang menggeliat muncul di depan matanya. Setengah jam setelah memasuki pegunungan, ikan kecil di depan King Sui tiba-tiba menghilang. King Sui linglung dan dengan cepat dipercepat. Dia menemukan bahwa ada penghalang di tempat yang disembunyikan dengan cukup baik. Itu juga cukup kecil, radius sekitar 2 meter dan terlindung oleh bebatuan gunung di sekitarnya, tanaman air, tanaman merambat dan sebagainya. King Sui sangat bersemangat dan segera masuk ke dalam. Spiritual Ki memukulnya tepat di wajahnya segera setelah dia masuk ke dalam. King Sui menemukan ikan emas di sini. Meskipun tidak ada air, dia masih berenang. Sepertinya itu terbang. Meskipun itu adalah masalah yang aneh, King Sui tidak terkejut dengan ini. King Sui tidak mengikutinya dan lebih memilih mengukur tempat itu. Ada 4 pilar di sini yang dia tidak tahu apakah itu alami atau buatan. Mereka tampak alami tetapi sekali lagi memberikan perasaan seolah-olah mereka adalah sebuah mahakarya. Kekuatan penindasan yang besar terwujud ketika King Sui memasuki aula istana bagian dalam. King Sui tercengang dan melihat ke dalam. Ada patung dewa di dalamnya, tapi yang ini berbeda dari yang dia lihat sebelumnya.
Patung dewa ini memiliki tubuh manusia, ekor naga, dan kepala singa giok yang agak menyerupai kepala kilin. Penindasan yang mengerikan itu datang dari sini. Tiba-tiba, aura besar mengunci King Sui. Dia hanya melindungi dirinya dari itu dan tidak menolaknya. Dia tahu itu adalah divine sense dari patung itu. Itu adalah rasa ilahi yang kuat. Itu berlangsung selama 1/4 menit dan kemudian sebuah pikiran tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Manusia dibawa ke sini karena takdir, karena kamu sudah sampai di sini, itu berarti ada karma di antara kita. Ambil hadiah ini. Sedikit informasi langsung mencapai pikiran King Sui. Jumlah informasinya tidak terlalu banyak. Setelah menyerapnya, King Sui melihat patung dewa ini dengan takjub. Dia tidak menyangka akan ada sense divine yang tersisa yang ditinggalkan oleh seorang ahli kelas divine di sini. Ini adalah kapal naga Jade Kirin. Informasi yang diteruskan kepadanya mengungkapkan bahwa itu adalah teknik surgawi paragon pasif. Jade Kirin Dragon Vessel Overload meningkatkan kekuatan pukulan pasif dan semua keterampilan pertempuran dengan 1 kali lipat. Meningkatkan daya tahan 3 kali lipat. Meningkatkan ketahanan terhadap skill jahat sebanyak 3 kali, efektif melawan skill tipe roh dan ilusi, skill tipe racun. Teknik paragon surgawi pasif, konsumsi 0, tidak dapat ditingkatkan. Hidup tidak ada gunanya jika seseorang tidak seperti Tuan. King Sui melihat patung dewa dan tidak kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Dia selalu merasa bahwa dia memiliki sangat sedikit teknik surgawi dan sekarang dia tiba-tiba mendapatkan teknik surgawi paragon yang begitu bagus. Teknik surgawi Jade Kirin Dragon Vessel ini benar-benar tirani dan meskipun tidak bisa ditingkatkan, itu membuatnya jauh lebih kuat. Semua keterampilan pertempuran teknik surgawi lainnya yang dimiliki King Sui hampir tidak bisa mengejar teknik surgawi Jade Kirin Dragon Vessel ini. King Sui merasakan peningkatan ledakan dalam kekuatannya setelah mendapatkan teknik surgawi Jade Kirin Dragon Vessel. Kekuatan dan pertahanannya meningkat 1 kali lipat. Ini adalah teknik surgawi yang menargetkan keterampilan pertempuran dan meskipun itu tidak meningkatkan kekuatannya, itu meningkatkan daya tahannya. Misalnya, 9 posisi dari teknik pertempuran ilahi kuno mungkin telah meningkat 1 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan terselubungnya juga meningkat 1 kali lipat, kekuatan armor pertempuran paragon 1 kali lipat dan seterusnya. King Sui sekarang merasa bahwa dia benar-benar eksistensi nomor 1 di bawah Divine Grade. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.